Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini kakak akan membahas tentang contoh soal hidrokarbon yang merupakan request dari salah satu subscriber Pintar Kimia Channel. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya ya. Nomor 1. Beri nama dari struktur hidrokarbon berikut ini. Jadi di sini kita disuruh memberi nama struktur hidrokarbonnya. Jadi di sini kita yang pertama adalah kita jabarkan strukturnya ini ya, dijabarkan CH. Untuk yang dalam kurung harus dibuat cabang seperti ini, CH3 kemudian CH3. Jadi ada kurungnya, dibuat kurung itu harus dibuat cabang. Kemudian CH2 ini disendirikan, CH2 nya berapa kali? Ada 3 kali, berarti CH2, CH2, CH2. Kemudian CH3. Berarti namanya apa nih? Berarti namanya kita harus cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang mana di sini? Nah, ini rantai yang terpanjang ya. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti metilnya di nomor 2, berarti namanya adalah 2 metil heksana. Karena metilnya di nomor 2 dan 6 itu adalah rantai utamanya, jumlahnya 6, makanya namanya adalah 2 metil heksana. Kemudian nomor 2 yang B. Kita buat strukturnya dulu. Berarti di sini strukturnya adalah C. Kemudian CH3 ini adalah cabang ya, CH3 ini cabang-cabangnya. Berarti CH3, CH3, CH3. Cabangnya ada 3. Kemudian CH2, CH2 nya 2 kali. 2 kali ya dia, CH2 nya 2 kali. Kemudian CH, CH3, CH, kemudian CH3 ini dalam kurung berarti berupa cabang gini. Nah, kalau sudah ketemu strukturnya, kita sekarang kasih nama, cari rantai yang terpanjang. Berarti di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya adalah metil di nomor 2, nomor 2 sama nomor 5. Berarti namanya apa? 2,2,5 trimetil. Trimetil karena ada 6 berarti heksana. Karena rantainya jumlahnya 6 ya. Kemudian yang ke C. Di sini ada CH3, kemudian CH2, C, CH3 nya 2 kali ini buat cabang seperti ini, CH3, CH3, karena ada 2 ya, berarti cabang atas, cabang bawah, CH2, CH3. Berarti kita cari rantai yang terpanjang untuk memberi namanya. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya adalah 3,3 karena metil cabang ini sama cabang ini nomor 3. 3,3 dimetil pentana. Kenapa kok pentana? Karena C-nya rantai utamanya jumlahnya adalah 5, maka namanya adalah 3,3 dimetil pentana. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman jangan lupa ya, harus dijabarkan strukturnya dulu supaya kita bisa menemukan rantai yang terpanjang. Kalau ada CH3 kurung dalam kurung seperti ini, berarti ini dibuat cabang seperti ini tadi ya. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ini tulis rumus bangunnya. Nah, kalau untuk menulis rumus bangunnya, kita harus cari rantai utamanya dulu yang paling belakang ini. Ini yang paling belakang namanya apa? Heksana. Berarti kalau heksana itu adalah C6 ya. Heksana itu C6.
Berarti kita gambar rantai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Karena di 2, 3, 3 di nomor 2, di nomor 3, di nomor 3 itu ada metil. Metil itu CH3. Berarti di nomor 2 ini ada CH3, di nomor 3 ada CH3, di nomor 3 lagi ada CH3 lagi. Nah, jadi gambar strukturnya seperti ini. Kita tinggal kasih HH-nya di sini. CH2, CH2, CH3. Jadi struktur dari 2,3 trimetilheksana adalah seperti ini. Untuk 2 metil propana, di sini propana itu adalah C3. C jumlahnya 3 berarti 1, 2, 3. Kemudian di nomor 2, 1, 2, di nomor 2 ini ada metil, berarti tulis aja CH3 di sini ya. Kemudian kita lengkapi hanya. Nah, berarti struktur dari 2 metil propana adalah seperti ini. Jadi untuk menggambar rumus bangunnya, kalian harus paham rantai utamanya jumlahnya berapa dulu. Rantai utamanya jumlahnya berapa. Setelah menggambar rantai utama, baru menentukan letak cabang-cabangnya sesuai dengan nomor di sini. Gitu ya, teman-teman. Kemudian nomor 3. Nomor 3 di sini adalah kita disuruh mencari isomer C5H12. Berarti yang pertama kali kita lakukan harus menggambar C5H12 ini ya teman-teman. Kita gambar strukturnya dulu. C5H12 ini merupakan salah satu dari alkana. Alkana yang jumlahnya 5. C-nya ya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini CH3, CH2, 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 CH3. Namanya apa di sini? Namanya adalah pentana ya, karena C5 itu adalah pentana. Alkana berarti namanya pentana. Kemudian kita disuruh mencari isomer. Isomer itu adalah strukturnya berbeda tetapi rumus molekulnya sama, yaitu tetap C5H12. Supaya bentuk ini itu berubah tapi C-nya tetap dan H-nya tetap, kita rubah saja. 1, 2, 3, 4, 5-nya tak taruh sini. Nah, ini namanya adalah isomer. Isomer itu strukturnya berbeda, yang ini lurus, yang ini satunya tak taruh di bawah. Tetapi jumlahnya tetap sama, yaitu C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas juga sama, tetap 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5 tetap. Ya, ini namanya adalah isomer. Kita lengkapi hanya ya di sini ya, CH2, CH, CH3, CH3. Berarti namanya adalah 2 metil 1, 2, 3, 4 butana. Karena C4 itu adalah butana. Kemudian isomernya lagi apa nih? Nah, sekarang kita tetap aja tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak gini? Boleh. Ini juga namanya berisomer karena C-nya tetap sama, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah C-nya 5 tetap sama, tapi strukturnya yang berbeda. Berarti di sini CH3, 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 CH3. Namanya adalah 2,2 dimetil propana. 2,2 dimetil propana ini namanya. Jadi isomer dari alkana itu adalah 3 ini, 1, 2, 3. Isomer dari alkana itu ada 3. Diingat-ingat ya. Isomer dari alkana C5H12 ada 3 struktur seperti ini, tetapi rumus molekulnya tetap sama meskipun strukturnya berbeda. Ini adalah isomer. Kemudian nomor 4. Pada reaksi pembakaran sempurna gas C3H8 dengan gas oksigen,
Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, dihasilkan apa nih? Dihasilkan gas CO2 sebanyak 15 liter. Volume gas C3H8 berapa dan volume gas oksigen berapa? Oke, yang pertama kali kita kerjakan adalah kita membuat persamaan reaksinya dulu. Persamaan reaksi dari C3H8 ini ya, dibakar berarti dipluskan oksigen, menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi kalau C3H8 itu dibakar itu direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian samakan reaksinya di sini. C-nya 3 ya di sini ya. Berarti di sini juga 3. Hanya 8. Berarti sini sudah 2, berarti ini tak tulis gini. Berarti di sini 4 kali 2 hanya 8. C-nya 3 sama ya, sudah setara reaksinya. O-nya sekarang, O-nya 3 kali 2 6 tambah 4 10, berarti di sini harus 5 karena 5 kali 2 itu 10. Setelah kita menyamakan reaksinya, maka di sini ada tulisannya suhu dan tekanan yang sama dihasilkan gas CO2 sebanyak 15 liter. Berarti CO2 ini itu sebanyak 15 liter. Nah, sekarang yang A dulu ya. Yang A adalah volume C3H8. Untuk mengetahui volumenya C3H8, volumenya O2, volumenya H2O, kita harus bandingkan koefisien dengan CO2 ini. Karena yang diketahui volumenya adalah volumenya CO2. Jadi kita bandingkan koefisiennya saja. Di sini koefisiennya 1 ya. Karena tidak ada koefisien tadi, berarti dianggap 1. C3H8 koefisiennya 1, O2 koefisiennya 5, CO2 koefisiennya 3, H2O koefisiennya 4. Berarti kalau 3 koefisiennya saja 15 liter, berarti kalau 1 berapa nih teman-teman? Kita bandingkan yang di atas koefisien C3H8 dulu, berarti 1 per koefisiennya CO2 yaitu 3 dikali volumenya CO2 ini, berarti 15 liter. Berarti berapa nih? 15 bagi 3 berarti 5 liter. Ini ya. Yang B yang ditanyakan adalah volumenya O2. O2 koefisiennya 5. Berarti tulis saja di sini koefisiennya O2 itu 5 per koefisiennya CO2 yaitu koefisiennya 3 dikali 15 liter. Berarti berapa nih? 3 kan bisa dicorek jadi 5 gini ya. Berarti 25 liter. Nah, untuk mengetahui volumenya, jadi kita harus membandingkan koefisien. Kalau volumenya C3H8, berarti koefisiennya C3H8 1 per 3 dikali 15 liter. Volumenya O2, berarti O2 kan koefisiennya 5, berarti 5 per 3 dikali 15 liter. Berarti hasilnya ini ya. Untuk volumenya oksigen itu 25, volumenya C3H8 adalah 5 liter. Seperti itu. Sekarang nomor 5. Pada reaksi pembakaran C4H10 dengan gas oksigen dihasilkan gas CO2 sebanyak 6,72 liter. Yang ditanya adalah berat C4H10 sama volumenya oksigen. Berarti caranya di sini kita harus buat persamaannya reaksi dulu ya. Persamaan reaksi C4H10 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, kemudian disetarakan ya. Kalau sudah setara, maka yang ditanyakan di sini apa? Di sini yang diketahui adalah 6,72 liter. Nah, untuk supaya kita bisa tahu berat C4H10, maka kita harus cari molnya satu persatu dulu nih di sini. Berarti kita harus mencari mol dari CO2.
Mol CO2 jangan lupa karena ini dalam 0 derajat Celcius dan 1 atm, maka langsung aja 6,72 dibagi 22,4. Ini udah ketetapan ya, 6,72 dibagi 22,4 hasilnya adalah 0,3 mol. Jadi molnya CO2 itu adalah 0,3 mol. Kalau sudah kita tahu molnya CO2 0,3 mol, maka kita bisa mengetahui molnya dari C4H10 karena kita disuruh mencari berat C4H10. Oke, sekarang kita cari molnya C4H10. Mol dari C4H10 itu adalah, bandingkan saja dengan mol CO2, dibuat perbandingan. Maka di sini yang pertama adalah koefisiennya C4H10 itu 2 per koefisiennya CO2 adalah 8 dikali 0,3 mol. Maka hasilnya adalah 0,075 mol. Kemudian setelah kita bisa mencari molnya C4H10, maka kita bisa mencari massa dari C4H10. Ini kan pertanyaan yang ke A ya, mencari berat C4H10, yaitu diingat-ingat ya, mol dikali mR. Ini kelas 1, konsep mol ya teman-teman, diingat-ingat. Nah, molnya sudah ketemu, yaitu 0,075. mR C4H10 adalah 58. Jadi, kalau kita mencari mR dari C4H10 itu mR-nya adalah 58. Ini bisa dihitung menggunakan AR, yaitu 4 dikali 12, ARC-nya 12 ditambah 1 kali 10 ya. Berarti ini 48 tambah 10 hasilnya 58. Ini kelas 1 juga loh ya, diingat-ingat ya. Setelah kita mengetahui mol dan mR, maka kita bisa mencari massa C4H10 yaitu 4,535 gram. Nah, ini adalah berat dari C4H10. Pertanyaan yang ke A yaitu mencari berat C4H10 itu sudah ketemu, yaitu 4,35 gram. Kemudian pertanyaan yang B, apa nih pertanyaan yang ke B adalah volume dari oksigen. Volumenya oksigen di 27 derajat Celcius dan 2 atm. Berarti kalau kita mencari volumenya oksigen, kita harus tahu juga molnya oksigen. Molnya oksigen kita bandingkan seperti tadi. Nah, di sini 13/8, koefisiennya oksigen kan 13. Berarti 13/8 dikali molnya CO2. Molnya CO2 0,3. Berarti 0,4875 mol. Kalau sudah ketemu molnya oksigen itu adalah 0,4875 mol, maka kita bisa masukkan ke PV sama dengan nRT. Nah, ini rumusnya ya. Rumus kalau kita mencari volume jika ada 27 derajat Celcius dan 2 atm. 27 derajat Celcius ini harus dijadikan Kelvin, berarti ditambah 273 ya. Tambah 273 jadi 300 Kelvin. Nah, sekarang kita cari aja volume sama dengan nRT dibagi P. Ya, kalau volume sama dengan nRT dibagi P. Molnya adalah 0,4875 dikali 0,082, ini ketetapan dari gas ideal, dikali suhu 300 dibagi P-nya 2, tekanannya adalah 2 atm, berarti hasilnya adalah 5,996
liter. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, untuk mengerjakan soal 5, teman-teman harus paham tentang konsep mol kelas 10 semester akhir. Jadi di sini ada massa, yaitu mol kali mR, kemudian mencari perbandingan mol dengan menggunakan koefisien, kemudian mencari volume dengan menggunakan PVN RT. R itu diingat-ingat ya, di sini R itu besarnya memang 0,082, ini udah ketetapan ya. Jadi suhu pakai Kelvin, tekanan pakai ATM, R-nya adalah 0,082. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.